Kuliah di universitas menjadi salah satu jenjang pendidikan tertinggi. Banyak belajar merasa berat untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat ini. Pasalnya biaya yang dibutuhkan tidak sedikit, terlebih mahasiswa yang datang dari luar kota. Mahasiswa perantau harus memikirkan tempat tinggal selama mengenyam bangku pendidikan. Karena alasan itulah, pemerintah ingin memfasilitasi para generasi bangsa sebuah hunian yang layak, yakni hunian yang nyaman di lingkungan yang bersih dengan harga sewa yang relatif terjangkau kantong mahasiswa. Hunian tersebut berupa rumah susun sewa atau rusunawa. Pembangunan rusunawa sudah dilakukan di berbagai universitas, salah satunya untuk mahasiswa Universitas Padjadjaran. Rusunawa ini diresmikan pada 1 Februari lalu oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono. Rusunawa dibangun setinggi 4 lantai di Jalan Raya Bandung, Jatinangor, Provinsi Jawa Barat. Sebanyak 20% dari total unit hunian disiapkan untuk mahasiswa tahun pertama, guna menghadapi masa transisi proses belajar di perguruan tinggi. Fasilitas pendidikan kami memang diperintahkan oleh Pak Presiden untuk bisa diperhatikan, terutama untuk hunian-hunian untuk para mahasiswa, untuk supaya bisa belajar dengan baik. Tapi juga kita harus hati-hati, kadang-kadang jadi base camp. Jadi mudah-mudahan yang 50 unit hunian dari rusun ini bisa dimanfaatkan dengan baik-baiknya. Setiap unit kamar dapat dihuni 4 mahasiswa, sehingga diperkirakan rusunawa ini dapat menampung sekitar 196 mahasiswa. Setiap kamar sudah dilengkapi fasilitas pendukung, seperti tempat tidur, meja belajar, dan lemari pakaian. Dari segi keamanan, rusunawa ini dilengkapi dengan kamera CCTV dan alat pemadam kebakaran. Rusunawa Universitas Padjadjaran mulai dibangun pada 2018 oleh Satuan Kerja Pengembangan Perumahan Direktorat Rumah Susun, Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Umum dan Perumahan Rakyat. Sementara kontraktor pelaksana pembangunan bangunan ini adalah PT Wijaya Karya Bangunan Gedung. Rusunawa mahasiswa Universitas Padjadjaran menjadi salah satu dari 26 hunian vertikal bagi mahasiswa di seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Pola pembangunannya juga tidak dibeda-bedakan antara satu universitas dengan universitas lainnya. Pemerintah menganggarkan sekitar 400 miliar rupiah untuk membangun 26 menara rusunawa tersebut. Dengan berdirinya rusunawa untuk universitas ini, diharapkan mahasiswa dapat tinggal dan belajar dengan nyaman di hunian tersebut, sehingga tak ada lagi alasan untuk meraih kesuksesan di masa depan. Besar yang kita letakkan di monumen ini bukanlah pekerjaan satu generasi. Tahu pasukan superhero rekaan Marvel di Avengers? Tahu musuh bebuyutan pasukan Avengers bernama Thanos?
Film besutan Marvel Studio ini begitu fenomenal, merajai film box office dunia. Rupanya, Presiden Jokowi pun tertarik dengan Avengers. Pak D. Jokowi menyebut, dunia kini sedang menghadapi perang ekonomi berkepanjangan dan tak berbatas, alias Infinity War. Presiden Jokowi pun menganggap musuh besar dunia sekarang adalah Thanos. Dan ternyata, markas pasukan Avengers juga ada di Indonesia. Di manakah letaknya? Saksikan program Pojok Presiden dalam episode Markas Avengers hanya di PUPR TV. Permukiman kumuh, masalah klasik bagi perkotaan besar di Indonesia. Lahan terbatas, jumlah penduduk meningkat, dan perekonomian rendah menjadi faktor penyebabnya. Masyarakat tak mampu berbenah meningkatkan taraf kualitas hidupnya. Jika hal ini dibiarkan, dapat menimbulkan dampak yang merugikan, adanya sumber penyakit hingga tata guna lahan yang tidak teratur. Tapi kini masyarakat tak perlu khawatir lagi. Kementerian PUPR telah menciptakan program Kotaku. Melalui program ini, permukiman kumuh bisa jadi tempat wisata baru loh. Sebenarnya, apa sih program Kotaku? Pasti penasaran kan? Mau tahu informasi lengkapnya? Saksikan program Warga Bicara episode Kotaku Asri hanya di PUPR TV. Merekalah para santri Pondok Pesantren Hidayatul Muktaidin Liborio, Kediri, Jawa Timur. Melangkah demi mengenyam ilmu-ilmu keagamaan. Pondok pesantren ini mendapat perhatian dari pemerintah. Pasalnya, tak hanya di tingkat perguruan tinggi, pembangunan hunian bagi pelajar Indonesia juga dilakukan di lingkungan pondok pesantren. Pembangunan rumah susun santri merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mendukung pengembangan sumber daya manusia, di mana pesantren sebagai tiang utama dalam penyebaran serta pengembangan agama, khususnya Islam di Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim, maka rumah susun ini secara resmi kita resmikan. Terima kasih. Rusun dibangun sejak 2019 oleh Satuan Kerja Non-Vertikal Tertentu Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Timur. Dengan menelan anggaran 3,59 miliar rupiah, diresmikan oleh Pramono Anung selaku Sekretariat Kabinet Republik Indonesia tahun ini. Rumah susun ini berdiri kokoh dengan pondasi tiang pancang serta rangka atap berbahan baja ringan. Terdiri dari satu menara setinggi 2 lantai dengan luas sekitar 289 meter persegi. Setiap lantai terdiri dari 2 barak.
Guna menambah kenyamanan para santri, Kementerian PUPR melengkapi bangunan rusun ini dengan instalasi listrik, air bersih, serta mebel air pada masing-masing unit. Para santri mengaku bangga dengan program pembangunan rumah susun ini. Diharapkan pembangunan terus berlanjut. Kalau senang itu pasti Pak ya, kita patut bersyukur pada Tuhan pasti ya, atas peresmiannya ini dan bangunnya ini. Dengan adanya fasilitas, baik fasilitas itu fasilitas masalah pendidikan dan maupun pembangunan, itu sangat berpotensi untuk meningkatkan semangat santri di sini. Kebanggaan tersebut juga dirasakan oleh para santri di Pondok Pesantren Al-Falah, Yayasan Pendidikan Islam Al-Hikam, Madiun, Jawa Timur. Dengan terbangunnya Rusunawa ini, alhamdulillah sekali kami sangat bersyukur karena tempat tinggal kami menjadi sangat nyaman, dilengkapi dengan berbagai fasilitas, diantaranya kasur, kamar mandinya juga semakin dekat yang sangat memudahkan kami untuk menuntut ilmu di pondok ini. Tidur kami semakin nyenyak, belajar kami juga semakin konsentrasi. Pada masing-masing lantai terdapat 4 unit bangsal atau barak dengan kapasitas tampung 216 orang. Pelaksanaan pembangunan rusun dilaksanakan oleh kontraktor PT Hagita Sinar, Lestari Megah, dan konsultan PT Yodya Karya dengan nilai kontrak sebesar 7 miliar rupiah. Yang bersumber dari DIPA Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR. Di Indonesia ada 315 yang sekarang ini 2018 ini, ya, sejak 2017 kita bangun, 2018 ada 315 rusun di Pompes. Di Jawa Timur ada sekitar 45. Diketahui pada tahun 2019, Kementerian PUPR telah kembali membangun sebanyak 10 rusun santri yang tersebar di Provinsi Jawa Timur. Hasil kerja nyata Kementerian PUPR juga dinikmati oleh warga Pondok Pesantren Darul Ulum, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Rusun ini diresmikan pada 2016 oleh Menteri PUPR Basuki Hadimulyono. Ia berharap dengan dibangunnya rusun ini dapat membuat proses belajar santri menjadi lebih baik. Jadi misalnya jumlah santrinya, kemudian luas lahannya minimum ada 3.000 meter persegi, kemudian jumlah santrinya lebih dari 500, kurang sedikit sih nggak apa-apa ya. Kemudian IMB-nya sudah jelas, jadi ada kriterianya. Karena banyak sekali kita mendapat usulan-usulan, kalau santrinya kurang dari 500 kita tidak prioritaskan dulu. Kita cari yang masih di atas 500. Tadinya mau 1000, kalau 1000 terlalu kecil pondok pesantrennya, turunkan lagi 50. Jadi benar-benar tidak ada unsur lainnya kecuali untuk melayani para santri. Rusun Ponpes Darul Ulum dibangun setinggi 3 lantai. Rusun ini memiliki 4 kamar besar. Setiap kamarnya terdiri dari 20 tempat tidur bertingkat, sehingga dapat ditempati sebanyak 40 santri. Total rusun ini mampu menampung hingga 160 santri. Sepanjang 2017 hingga 2019, pemerintah telah berhasil membangun 8 rusun santri pondok pesantren di seluruh Jawa Tengah. Kementerian PUPR menghimbau agar rumah susun ini bisa dipelihara dan dimanfaatkan dengan baik, sehingga nantinya dapat memberikan kemudahan dan kebarokahan bagi santri.
memiliki sebuah kemampuan besar dalam produksi produk-produk yang mempunyai kualitas yang baik, harga kompetitif, karena itulah daya saing Indonesia. Presiden Jokowi kerap bergaya santai. Sepatu sneakers misalnya menjadi pemandangan tak asing yang sering dilihat orang. Berjaket bomber juga menjadi salah satu gaya keseharian Pak D. Jokowi. Tak jarang pula, busana yang dikenakan Presiden Jokowi menjadi viral dan ditiru banyak orang. Boleh jadi semua demi kepraktisan. Dan itu juga menjadi ciri khas Presiden Jokowi yang tak terlalu hirau dengan penampilan. Bagi Pak D. Jokowi, yang penting adalah kerja, kerja, dan kerja. Mau tahu lebih jauh tentang gaya santuy Pak D. Jokowi? Saksikan program Pojok Presiden dalam episode Gaya Santuy Presiden Jokowi. Hanya di PUPR TV. Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Hamparan hijau sawah menjadi pemandangan indah. Namun, kala musim kemarau tiba, banyak petani yang menjerit. Air kurang, tak sedikit yang gagal panen. Kementerian PUPR mendapat amanah membendung air menjadi sebuah bendungan. Tujuannya untuk menyediakan air bagi lahan pertanian. Secara jangka panjang, ketersediaan air yang cukup bisa meningkatkan ketahanan pangan dalam negeri. Bendungan apa saja yang sudah dibangun Kementerian PUPR? Saksikan program Indonesia Bangga, episode Membendung untuk Kemakmuran. Hanya di PUPR TV. Siapa bilang kaum milenial di Indonesia tak butuh rumah sendiri? Banyak kok milenial yang ingin memiliki rumah, namun terhalang harga rumah yang terus melambung tinggi. Kini, kaum milenial tak perlu khawatir. Kementerian PUPR membuat rumah berkualitas namun dengan harga terjangkau. RISA namanya. Ini kependekan dari Rumah Instan Sederhana Sehat. Rumah ini bisa dibongkar pasang. Merakitnya pun tak butuh waktu lama dan tak perlu dikerjakan banyak orang. Selain untuk kaum milenial, RISA juga ditujukan sebagai rumah di daerah bencana. Seperti apa RISA? Saksikan program Indonesia Bangga, episode Rumah Portable Tahan Gempa. Hanya di PUPR TV. Pembangunan infrastruktur hunian bagi pelajar Indonesia tidak hanya ada di Pulau Jawa, namun ada juga di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat.
yakni Rumah Susun Semitari Menengah Santo Yohanes Maria Vinai Keuskupan Sintang, yang telah diresmikan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono pada 13 Februari 2020 lalu. Bangunan 2 lantai ini diperuntukkan bagi siswa sekolah kepasturan di Kabupaten Sintang dengan alokasi dana sebesar 13 miliar rupiah. Rumah susun ini menggunakan atap semi transparan sehingga memberikan cahaya yang maksimal di siang maupun malam hari. Terdapat 2 jenis kamar pada rusun ini, khusus difabel dan non-difabel. Salah satu contoh kamar untuk teman-teman difabel. Berbeda dari unit yang lain. Pintunya mengarah keluar untuk mempermudah akses kursi roda. Dilengkapi oleh lemari. Dilengkapi juga untuk meja belajar. Dan untuk tempat tidurnya sendiri lain dari yang lain karena dia untuk difabel. Jadi untuk perseorangan aja. Sementara itu, untuk kamar non-difabel dapat berkapasitas 4 mahasiswa yang dilengkapi tempat tidur, meja belajar, lemari pakaian bersama, serta kamar mandi dalam. Pembangunan rumah susun untuk menunjang sarana pendidikan juga ada di daerah Padang, Sumatera Barat. Rumah susun yang berada di kawasan pesantren modern terpadu Profesor Dr. Hamka II inilah menjadi rangkaian prestasi Kementerian PUPR di bawah pemerintahan Joko Widodo di bidang pendidikan. Kawasan pesantren modern terpadu Kota Padang ini diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada 21 Mei 2018. Presiden berharap pesantren ini akan terus menjadi ladang subur bagi pertumbuhan santri yang berakhlak mulia. Almarhum Buya Hamka adalah tokoh ulama yang dihormati, sastrawan besar, sejarawan yang disegani, dan tokoh yang menaruh perhatian besar pada pendidikan ilmu pengetahuan terhadap generasi muda kita, generasi Indonesia. Pesantren modern terpadu Profesor Dr. Hamka adalah bukti nyata bahwa cita-cita almarhum Buya Hamka telah berhasil menembus waktu dan generasi. Rusun berlantai 3 ini terdiri dari 12 unit kamar tipe barak yang bisa menampung sebanyak 216 orang santri pria. Tak hanya rumah susun, Masjid Hajah Yuliana serta gedung sekolah SMP dan SMA juga dibangun di kawasan ini. Manfaat pembangunan rusun bagi pelajar dan perguruan tinggi ini tidak hanya dirasakan oleh anak bangsa saja, melainkan juga dirasakan oleh mahasiswa dari luar negeri. Sutima atau yang akrab disapa Tasnim ini misalnya, mahasiswa Universitas Negeri Padang asal Thailand ini juga mengaku senang dengan adanya rusun di kampusnya. Kenyamanannya untuk tinggal di Indonesia bertambah seiring berdirinya rusun di tempat ia menimba ilmu.
everything is okay for me, alhamdulillah, because everything is comfortable for me. Rusunawa Universitas Negeri Padang diresmikan pada September 2019. Bangunan ini terdiri dari 2 tower. Tower pertama setinggi 3 lantai dengan tipe 24 sebanyak 30 unit hunian. Total mampu menampung sebanyak 144 mahasiswa. Sementara tower kedua dibangun setinggi 4 lantai tipe 24 sebanyak 50 unit hunian, sehingga mampu menampung 196 mahasiswa. Rusun ini menggunakan dana APBN senilai lebih dari 25 miliar rupiah. Dibangunnya gedung sekolah dan perguruan tinggi untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2019. Yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan melaksanakan rehabilitasi 10.000 sekolah, madrasah, dan sejumlah perguruan tinggi di seluruh Indonesia pada 2019 sampai 2024. Cek aja pembangunan rusun-rusun yang ada di pondok pesantren, yang ada di sekolah-sekolah, yang ada di perguruan tinggi, kualitasnya seperti apa dan kekurangannya apa untuk evaluasi ke depan. Saya kira kalau kita lihat sekarang desain di luar bagus, dalamnya juga bagus. Saya lihat yang di sini kualitasnya baik. Kita semua berharap hasil kerja nyata Kementerian PUPR dapat melaksanakan amanah Presiden Jokowi untuk menumbuhkan insan putra-putri bangsa yang berkualitas dengan adanya sejumlah pembangunan infrastruktur pendidikan. PUPR sigap membangun negeri.